Ya, nanti bisa dilihat di emailnya. Nah, sebelum masuk ke pengembangan obat, tentu kalian perlu tahu ini ya, obat ini digunakan untuk apa gitu. Sehingga saya berikan sekilas pengantar obat ini obat apa gitu ya. Ya, dari asam ke bakteri mengungkap mekanisme penyakit tukak lambung. Itu obat H2 blocker itu dipakai untuk penyakit tukak lambung. Nah, penyakit tukak lambung itu adalah penyakit yang umum terjadi. Mungkin di antara kalian ada yang pernah dengar, bahkan mungkin ada yang punya gitu. Karena kalau dia farmasi itu berat, jadi mungkin ada yang punya tukak lambung, tapi dijaga aja ya supaya tidak semakin parah. Nah, jadi pada cirinya itu ada apa ini, luka ya, luka atau tukak itu namanya untuk luka. Ini sangat sakit sekali ya kalau di kambuh ya, di lapisan permukaan lambung ini. Nah, sebenarnya tukak itu tidak hanya terjadi pada lambung, tapi juga bisa terjadi pada usus duodenum atau pada kerongkongan. Nah, jadi bisa terjadi pada itu. Nah, faktor-faktor risikonya itu bisa karena bakteri, penggunaan obat jangka panjang. Nah, ini adalah obatnya, kalian tahu adalah obat NSAID ya, NSAID ya. Itu bisa menyebabkan apa ini, luka pada lambung. Dan juga ada gaya hidup. Nah, ini penting ya, bagaimana asam lambung itu diproduksi, sehingga nanti kalian bisa tahu mengapa obat H2 blocker, nah itu ranitidin itu dikembangkan. Nah, kita mulai dari ini, namanya adalah histamin. Nah, histamin itu adalah suatu yang disebut juga hormon ya, hormon atau neurotransmitter, itu dihasilkan oleh banyak tubuh kita ya. Dan salah satu efeknya dia ternyata bisa merangsang produksi asam lambung. Nah, sebenarnya asam lambung itu bagus ya, karena asam lambung itu penting untuk pencernaan. Dia bisa membantu memecah protein, bisa memecah molekul lain gitu ya. Dan karena lambung kita ada asam, kan jadi pH-nya rendah itu. Nah, itu bisa membunuh bakteri yang ada dalam makanan. Jadi kita nggak perlu khawatir ya sebenarnya. Kalau misalnya bakteri-bakteri umum dalam kondisi lambung kita yang pH-nya sampai 1, itu bisa mati gitu. Tapi jangan senang dulu karena banyak juga bakteri yang bisa lewat ya dari asam lambung. Nah, itu fungsi yang normal. Tetapi jika dia ada berlebihan, nah itu bisa menyebabkan penyakit termasuk GERD atau gastroesophageal reflux disease, MAH atau nyeri ulu hati. Nah, di dalam lambung itu ada namanya sel. Nah, selnya itu disebut sebagai sel parietal. Ya, jadi lambung ini dikelilingi oleh namanya sel parietal. Nah, itulah yang berperan. Jadi kalau saya tanya apa selnya, itu adalah sel. Ya, seperti ya, ini internet kita saat ini sedang ada masalah. Oke, saya lanjutkan. Jadi selnya tadi yang berperan dalam produksi asam lambung itu adalah sel parietal. Nah, selain dia memproduksi asam lambung, sel parietal juga penting untuk menghasilkan faktor intrinsik. Ya. Jadi kalian perlu tahu faktor intrinsik juga dihasilkan oleh sel parietal yang dia berperannya untuk menyerap vitamin B12. Oke, taknya ya. Jadi sebenarnya proses dari sekresi asam lambung itu cukup kompleks, melibatkan setidaknya kalian harus tahu tiga reseptor dan 3 neurotransmitter yang berperan. Sehingga nanti asamnya bisa keluar ya. Nah, ini ada namanya pompa proton H+, K+, ATPase. Nah, ini yang nanti yang di sini ini ibaratnya adalah dinding sel parietalnya. Nah, lumen lambungnya atau kantong lambungnya itu di sini ya. Sehingga di sini adalah di sini adalah
asam lambung itu berada. Nah, jadi yang perlu kalian tahu, pompa proton H plus K plus ATPase ini adalah di fase terminal ya, di fase akhir. Di fase akhir di mana proton itu dikeluarkan, ya H plusnya keluar. Nah, di fase yang awal, nah ini ada kompleks ya. Ternyata ada 3 jenis neurotransmitter yang kalian tahu ada apa aja. Pertama ada histamin, ada gastrin, dan ada asetilkolin. Ya, jadi ada 3. Nah, jadi histamin, gastrin, dan asetilkolin ini adalah contoh zat yang dapat merangsang produksi asam lambung dalam sel parietal dengan melalui mekanisme yang berbeda. Nah, apa peran histamin? Nah, histamin itu punya reseptor namanya reseptor H2. Nih, ada reseptor H2, ini ada histamin. Nah, histamin itu dikeluarkan kalau di parietal ini ya oleh sel ECL ya. ECL sel ini adalah, saya lupa singkatannya, tapi ini adalah suatu sel yang nanti bisa mengeluarkan histamin. Nah, histamin akan nempel pada reseptornya, yaitu adalah reseptor H2. Nah, selain dari histamin, juga ada gastrin. Ya, kita lihat gastrin. Oke, ini ya gastrin ya. Gastrin akan nempel pada reseptornya. Nah, nama reseptornya disebut sebagai CCK2. Nih ya, CCK2. Nah, CCK2 juga ada selain ada di membran sel parietal, juga ada di sel ECL. Jadi CCK2 itu akan nempel pada gastrin akan nempel pada reseptornya. Nah, yang terakhir adalah asetilkolin. Asetilkolin itu adalah yang M2 di sini. Oke, M2 atau M3 di sini. Nah, ini ada asetilkolin. Oke, di sini. Nah, oh ya di sini ya. ENS. Ini kalau salah ada yang saraf ya, central neuro gitu. Nah, ini ada asetilkolin. Dan ini dari ketiga ini ada gastrin, ada histamin, ada asetilkolin. Akhirnya nanti bisa memicu produksi dari H+, ya, memicu produksi dari proton. Yang mana nanti proton tadinya di sini ya. Nah, H+-nya itu nanti akan dikeluarkan. Nah, ke lumen gitu. Nah, didapatlah asam lambung kita yang berupa asam. Ya, jadi ini adalah gambar fisiologinya dan cukup kompleks ini ya. Tapi coba saya terangkan. Yang jelas perlu kalian tahu, ada parietal cell, ini adalah sel yang utama ya. Di membrannya itu ada jenis reseptor H2, ada CCK2 dan M3. Ini adalah reseptor untuk gastrin, ini reseptor untuk histamin. Ini untuk M itu reseptor untuk asetilkolin. Nah, histamin akan nempel, gastrin juga akan nempel, dan asetilkolin juga akan nempel. Nah, kerjasama dari 3 itulah yang nanti akan membuat produksi asam lambung. Nah, sehingga H+-nya nanti akan dipompa keluar lewat H+, K+, ATPase, dan disinilah H dan Cl ketemu. Oke, ya itu mekanisme. Nah, selain dari 3 ini, ada dari gastrin, ada histamin, dan ada asetilkolin. Kalian lihat nih, ada PGE2 ya. Nah, ini adalah namanya adalah prostaglandin. Nah, prostaglandin itu ini ya, prostaglandin E ya, itu bagus buat lambung ya, karena dia bisa melindungi lambung dengan mengurangi produksi asam. Jadi ada keseimbangan gitu ya. Jadi kalau ada yang menghasilkan, dia ada yang mengurangi gitu. Nah, sehingga pada orang-orang yang pada orang yang diberi NSAID, ini ya, obat yang bisa menginduksi tukak lambung gitu. Nah, biasanya diberikan juga sama obat namanya misoprostol. Nah, misoprostol itu adalah analog untuk prostaglandin. Nah, sehingga nanti produksi asam lambungnya itu akan menurun. Nah, jadi dia bisa mengurangi asam lambung, dan juga selain itu dia bisa meningkatkan sekresi lendir. Nah, lendir inilah yang nanti bisa sebagai pelindung dari membran lambung, lapisan lambung, dan juga bikarbonat.
bikarbonat kalian tahu HCO3 minus ya, nanti bisa berikatan dengan H+, nah itu sehingga H+ nanti berkurang juga, dan bisa meningkatkan aliran darah ke lapisan lambung. Nah, ketiga proses inilah peran dari prostaglandin E. Nah, obatnya itu adalah namanya misoprostol. Nah, senyawa itu dihasilkan oleh lambung, jadi prostaglandin E itu dihasilkan oleh lapisan lambung dan menghambat produksi asam dengan menghambat jalur adrenal siklase. Nah, ini sudah saya jelaskan kemarin. Ada adrenal siklase yang perannya itu adalah menurunkan CAMP ya. Nah, lihat ini CAMP-nya dia menurun gitu, negatif. Nah, itu artinya adalah GI berarti. Jadi kalau prostaglandin itu G alfanya adalah I inhibitory karena dia menurunkan CAMP. Oke, ini sudah. Nah, berikutnya sehingga efek perlindungan ini disebut sebagai sitoproteksi. Jadi kalau ada yang membaca buku atau jurnal, sitoprotection apa? Nah, itu artinya peran yang diberikan oleh prostaglandin E untuk perlindungan lambung. Nah, ini adalah fungsi yang normal ya. Yaitu kita ada lihat di sini ada NSAID ya. NSAID itu yang nanti bisa NSAID inilah yang membuat si tukar lambung ya. Karena apa? Lihat, NSAID itu kan menghambat pembentukan prostaglandin. Kalau kalian tahu, NSAID kan bereaksi pada siklooksidinase ya. Nah, siklooksidinase itu adalah enzim yang mengubah asam arakidolat menjadi prostaglandin. Nah, NSAID itu yang dihambat COX-nya gitu. Sehingga nanti prostaglandinnya turun. Nah, padahal prostaglandin itu penting juga untuk perlindungan lambung. Nah, gitu ya. Jadi, inilah mengapa ada NSAID sebagai obat yang memicu ulcer atau tukak tadi. Nah, berarti pengembangan obat lainnya ya di sini aja berarti. H2 saya blok. Nah, ini ya, sehingga muncullah kelas namanya obat H2 antagonis yang mau kita bahas hari ini. Kalau demikian, apakah bisa juga Pak saya menghambat muscarinic antagonis? Ini ya, ada M2, nggak tahu ini, mulai ada M1, ada juga M3 gitu, muscarinic antagonis gitu. Orang sudah mencoba memikirkan gitu. Selain histamin, saya juga mau nembak muscarinic gitu. Tapi ternyata kurang kuat dan juga efek samping yang diberikan sangat besar ya. Nah, jadi pengembangan pada M3 kurang tepat, jadi tidak tepat sasaran. Sehingga obat-obat yang berkembang untuk muscarinic tidak jadi dipakai. Jadi yang masih terus berkembang adalah yang bertarget pada H2. Oke, ada pertanyaan? Oke. Nah, di dalam lambung ini itu ada namanya H. pylori. Ini adalah suatu bakteri, Helicobacter pylori. Jika ada H. pylori di lambung itu menjadi penyebab ya, karena dia bisa membuat infeksi dan membuat korosi dari lapisan. Nah, sehingga H. pylori pun bisa menjadi target untuk dibunuh pakai apa? Pakai antibiotik tentunya ya. Ada amoxicillin, ada clarithromycin, tetracycline, metronidazole, dan bismut. Nah, untuk yang menetralkan H+ sendiri ada antasida. Nah, ini yang ada PPI, homeoplato dan kawan-kawan, dia menghambat H+, K+, ATPase. Dan perlu ada tahun juga ada namanya ini ya, supralfat. Supralfat itulah yang membuat lapisan. Nah, itu yang membuat ada perbedaan ya, bagian mukos ini menjadi pH 7, nah yang ini lumennya baru 2. Nah, ini peran dari supralfat. Oke, ada pertanyaan untuk gambar ini dan bagaimana mekanisme pembentukan asam lambung? Silakan. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi PUD itu adalah punya kesempatan perencanaan bagian atas, yang mana lapisan mukosa terkikis sehingga membuat luka terbuka. Nah, ini luka terbuka.
Kalau udah seperti ini nanti bisa perdarahan ya. Perdarahan jadinya apa? Jadinya muntah darah ya. Jadi kalau udah sampai perforasi, bolong itu ya, nah, orang bisa muntah darah kalau lagi ke atas kan banyak pembuluh darah yang ke atas. Jadi orang-orang muntah darah itu bisa jadi karena lambungnya udah bocor. Ya, hal ini disebabkan oleh ini ya, aksi asam dan pepsin yang diproduksi oleh H. pylori, sudah saya jelaskan tadi, kemudian ada merokok dan penggunaan NSAID jangka panjang. Jadi kalau misalnya ada saudara kalian yang merokok, atau kalian yang merokok, nanti bisa membuat asam lambungnya meningkat. Nah, H. pylori itu adalah bakteri yang dapat menginfeksi lambung atau usus, menyebabkan peradangan dan kerusakan pada lapisan mukosa, gitu ya. Nah, gejala PUD itu bisa nyeri perut, mual, muntah, kembung. Pada beberapa kasus, nah ini ya, komplikasi seperti perdarahan atau perforasi, nah, itu yang saya bilang udah bolong tadi. Nah, sehingga pengobatan perlu dilakukan, perlu pakai PPI tadi yang menghambat pembakuan, antagonis reseptor H2 yang mau kita bahas, kemudian antibiotik untuk membunuh H. pylori, serta modifikasi gaya hidup seperti berhenti merokok atau mengurangi konsumsi alkohol, karena faktor ini menyebabkan perburukan pada tubuh lambung. Oke, yang kita bahas itu adalah H2 blocker ya. Jadi kita tahu bahwa histamin itu bekerja berdekatan dengan reseptor H2 dan nanti akan menghasilkan asam. Nah, sehingga antagonis H2 nanti bisa memblokir ya aktivitasnya. Oke, ini ke sana. Ya. Jadi kalau H2 histaminnya diblok, maka nanti asam lambungnya jadi tidak jadi terbentuk gitu ya. Sehingga obat-obat yang mau kita bahas hari ini itu adalah simetidin, ada ranitidin dan famotidin. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Oke, saya izin waktu 10 menit ya. Dan kalian, saya mau berikan penjelasan untuk praktikum, dan sekarang kalian baca ini. Oke, si Akmal itu kalau udah ada linknya dibagi ke kelasnya. Nah, ini yang mau kita bahas hari itu ya. Pengembangan obat antagonis H2 dari histamin sampai nizatidin. Oke, sekitar 10-15 menit untuk dibaca dan nanti kita bahas. Silakan dikunjungi websitenya ya, untuk dipahami.
Oke, masih ini ya. Baik-baik, kita lanjutkan. Udah dibaca. Si sampai ini Nanda udah membaca, semua selesai. Maiselin sudah membaca? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Itu ada 60 kayak. Terima kasih. Maiselin sudah baca, saya tanya loh. Sudah, Pak. Iya sudah gitu ya. Ditanya menjawab. Ya tidak, ya sudah atau belum. Oke. Jadi kita mulai apa ini? Membuka sejarah ya, membaca sejarah. Membaca sejarah apa itu menarik ya. Kalian bisa tahu, dapat ilmunya dan bisa melihat ya perjalanan dari obat-obat yang sudah kita pakai sekarang. Jadi antagonis H2 itu digunakan untuk kondisi medis seperti gangguan pencernaan asam, reflux GERD, atau luka lambung atau hipersekresi patologis, urtikaria kronis dan gejala anafilaksis. Jadi mungkin kalian tahu ya kalau misalnya antihistamin itu kan identiknya dengan ini ya kulit gitu, urtikaria dan lain-lain. Nah ternyata obat antagonis H2 karena dia sama-sama histamin ya, ternyata dia bisa juga untuk urtikaria kronis dan gejala anafilaksis. Tapi ini sebagai terapi pendamping ya, tidak sebagai terapi utama. Jadi bisa dikombinasikan. Nah ini ada obat pendiri atau originatornya. Itu disebut adalah simetidin ya. Simetidin itu adalah yang pertama. Nah kita mulai dulu dari simetidin karena dia dikembangkan melalui struktur aktivitas yang tradisional. Jadi ada histamin, itu adalah agonis alaminya, ditiru gitu. Sehingga nanti muncullah simetidin. Nah, bagaimanakah cerita dari histamin ke simetidin? Oke, kita mulai. Nah, sejarah pengembangan cikal bakal simetidin. Jadi waktu itu orang mau mengembangkan antagonis reseptor H2. Nah, para peneliti ya udah lihat histaminnya aja gitu. Nah, histamin itu dia punya itu ya, ada heterosiklus. Jadi ada lingkar, kemudian ada imidazol gitu ya. Nah, ada heterosiklik imidazol. Nah, di posisi nomor 5-nya itu dikasih metil. Nah, kemudian diuji untuk reseptor histamin di atrium. Nah, ini gambarnya. Ini histamin ya adik-adik. Nah, ini adalah lingkar 5 heterosiklik. Nah, ini ada imidazol ya namanya, cicin imidazol. Nah, mereka ngasih aja tuh 5 metil. Ya, jadi ini ya, lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 dikasih metil. Nah, ekornya masih sama. Ekornya masih sama. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai 5 metil histamin. Nah, dengan penambahan metil ini, ternyata dia mulai lebih nih ya. Lihat, selektif ke H2. Ya, kan kalian tahu ya, reseptor histamin kan ada 3. Ada 4 ya. Kalau kalian tahu, ada reseptor histamin H1, H2, H3, dan H4. Nah, untuk yang H1 dia terlibat pada alergi. Nah, untuk H2 ini yang buat produksi asam lambung. Kan kalau orang mau buat obat lambung kan berarti dia harus selektif dulu ya ke H2. Nah, dengan penambahan 5 metil itu bisa meningkatkan selektivitas ke H2. Nah, itu cerita awalnya. Tapi di sini lihat ini masih agonis ya, masih agonis. Nah, berikutnya ditambahlah dibentuklah ini ya N-guanil histamin gitu. Jadi ini sama kayak histamin, kemudian ini juga sama. Nah, lihat mulai ada perbedaan di sini ya. Ini ditambah guanil, jadi N-nya diperpanjang di bagian sini ya. Ini kan sama ya, dikasih CH, C. Nah, ini ada NH tangkap ini, nah, itu adalah guanil. Nah, dia agonis dan juga antagonis. Ya, jadi campur. Ya, parsial namanya. Jadi dia agonis tidak penuh terhadap H2, tapi dia juga punya sifat antagonis weak ya. Nah, itu adalah cikal bakal yang kedua. Jadi cikal bakal pertama
ditambah metil pada posisi 5, kemudian dikasih guanil di sini. Nah, berikutnya apa yang ditambahkan? Lihat ya, ini masih sama, CH2 sama, ini 1, 2, nah ini beda. Jadi NC-nya udah nggak ada ya. Oh ini apa, NC-nya digeser dan disisipi dengan si CC ini, dikasih CC ini ya. Nah N-nya geser gitu. Nah ini ada penambahan S, ininya masih sama, dikasih CH3. Nah senyawa ini disebut sebagai burimamid. Jadi kalian tahu ya, burimamid itu cukup signifikan ini, karena apa, lihat tuh, dia menjadi antagonis full, ya, keren ya. Tadinya dia agonis, selektif agonis ke H2, ada sedikit antagonis. Nah, si burimamid ketemu ya, dia adalah antagonis penuh untuk reseptor H2. Jadi struktur inilah cikal bakal dari ranitidin, simetidin yang kita kenal sekarang. Nah, tapi dia ada masalah. Masalahnya apa? Lihat, potensinya rendah. Dan apa berikutnya? Bioavailabilitasnya juga rendah, jelek gitu ya. Nah, itu adalah masalah dari burimamid. Nah ini ya. Jadi itu cerita perkembangannya. Kita baca narasinya. Jadi tadi dengan dikasih metil pada posisi 5, pada heterosiklik imidazole, dia sedikit lebih selektif ke H2 ya. Nah, kemudian mereka menemukan, ahli tadi, adanya guanidino ya. Guanidino dikasih ke posisi sini, guanidino. Nah, itu bisa membuat, bisa menghambat sekresi asam oleh histamin ya. Nah, kemudian rantai sampingnya ditambah. Nah ini ya, ya menambah panjang rantai samping. Nah sebenarnya ini rantai sampingnya. Di sini ya rantai sampingnya ditambah dan di ini ya ditambah dan jadilah burimamid. Nih ya, jadi burimamid itu adalah antagonis reseptor H2 pertama. Ya. Tapi dia potensinya terlalu kuat dan tadi ada masalah lain, itu adalah bioavailabilitas oralnya yang jelek. Nah, mengapa burimamid potensinya rendah? Nah, ini mereka berpikir ya, mengapa ya? Nah, itu. Nah, setelahnya diketahui bahwa ternyata dia sifatnya non basa gitu. Kan kita menerapkan asam, tapi dia tidak basa, tapi non basa. Nah, itu sehingga potensinya rendah karena dia sifatnya non basic. Adanya rantai samping pelepas elektron, ini ada tautomer ya. Tautomer mungkin kalau kalian belajar di kimia organik, ada bentuk ini ya, ada bentuk apa itu ya, elektronnya itu bisa pindah gitu jadi dua bentuk. Nah ini yang N ke MH. Nah kemudian mereka berpikir ya udah, metilennya diganti tioether gitu ya. Nah jadilah metiamid. Kita lihat. Dan di sini ini kan masih CH2 ya. Ini kan metilen ya. Nah, diganti dengan S, tio. Tio itu S ya. Nah, jadi sekarang strukturnya seperti ini. Nah, inilah pengembangan lebih lanjut dari burimamid. Jadi dia adalah, lihat, dia adalah full H2 reseptor antagonis, potensinya lebih tinggi, bioavailabilitas oralnya meningkat, tetapi masih ada masalah. Metiamid ini ternyata menghasilkan toksisitas. Ya, toksisitasnya itu hasil dari tiourea di sini ya. Mungkin tiourea. Saya nggak tahu apakah S di sini atau S di sini. Mungkin S yang di sini ya, lihat. S yang di sini itu yang menyebabkan dia toxicity, tiourea di sini. SC NHCH3. Nah, ini berupa apa gitu ya. Nah, tiosisitasnya adalah namanya agranulositosis. Paham ya si Meslin? Jadi dengan adanya gugus S
thiourea di sini itu menyebabkan agranulositosis. Jadi darahnya itu rusak gitu ya. Saya lupa tepatnya. Ini kalian cari tahu. Nah, berikutnya ya udah thioureanya diganti ya. Nah, itu. Lihat, perhatikan, semua sama. Nah, TOS-nya diganti dengan si NCN, nah NHC3. Nah, si metidin inilah yang akhirnya bisa berhasil disetujui oleh FDA sebagai obat asam lambung pertama. Ya, jadi ceritanya dari molekul tadi. Nah, jika dibandingkan dengan si histamin, lihat di posisi 5 dia ada CH3, oke ya, dia memenuhi karena dia membuat selektif ke H2. Dengan pemanjangan rantai, dia akan menjadi lebih dengan pemanjangan rantai dia menjadi lebih bersifat antagonis ya, antagonis lebih full. Kemudian dikasih S dia potensinya meningkat dan bioaldehydrasi meningkat. Nah, dikasih ini NCN membuang S di sini, membuat efek sampingnya hilang. Efek samping untuk yang agranulositosis. Oke. Perbandingan struktur 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, adik-adik sudah dapat pesannya? Sudah paham belum? Gimana, Meslin? Lumayan, Pak. Lumayan, oke, bagus ya. Jadi ini Meslin dibawa kemana-mana, dibuka HP-nya. Kan ini bisa kalian buka di HP ya. Ini kan berupa website. Gitu. Jadi Meslin kalau lagi bengong, habis bosan buka Instagram, diselingi buka ini. Jadi silakan dipahami berulang-ulang. Gitu. Jadi kan kalian nggak perlu fotokopi, nggak perlu ini ya. Ini saya berikan gratis. Jadi silakan dibaca sampai paham. Nah itu adalah ceritanya ya. Jadi sebenarnya kuliah ini yang saya sampaikan perkembangan dari histamin kan meniru dari histamin ya, tapi akhirnya membentuk si simetidin dengan modifikasi tadi. Jadi kalau kalian jago banget, suka banget kimia medisinal, nah itu mungkin si Akmal habis ini jatuh cinta sama Kimet gitu. Nah, Akmal lihat aja nih strukturnya gitu. Nah, dari sini kamu bisa jelasin loh Akmal. Oke, pertama coba diserap baik-baik ya. Secara keseluruhan, struktur ini adalah meniru dari histamin. Jelaskan ya, ada gugus imidazol, ada gugus samping gitu. Nah, itu adalah kalimat pertama yang harus diucapkan, itu simetidin. Berikutnya nomor 2, ditambah metil pada posisi 5. Nah, itu meningkatkan selektivitas pada 2. Nah, itu poin nomor 2. Oke ya. Poin nomor 3, ada perpanjangan rantai. Oke, perpanjangan rantai itu membuat apa tadi? Ini ya, menjadi dia full antagonis. Oke. Kemudian diganti S. Oke, ini yang membuat dia bioavailabilitasnya meningkat dan potensinya pun meningkat. Nah, kemudian mengganti S dengan ini itu adalah untuk membuang efek samping agranulositosis. Oke, sudah jelas. Ya, itu poinnya. Jadi setiap ini punya cerita ya. Menambah S, menambah ini, mengganti ini, menambah ini, membuang ini dan mengganti ini, nah itu punya maksud. Jadi supaya obatnya itu efektif dan aman. Oke, simetidin itu sukses, tapi masih meninggalkan celah. Oke, jadi ketika itu ya, tahun 70-an itu suatu penemuan sangat penting simetidin itu. Jadi dia digadang-gadang sebagai obat penting untuk di bidang gastroenterologi karena memberikan cara efektif untuk mengendalikan asam lambung
dan mempercepat penyembuhan luka duoden. Tetapi ini obat tadi masih jauh dari ideal, jadi tidak bisa diterapkan ke semua pasien. Apa yang terjadi? Kita lihat, ternyata, pertama, durasi kerjanya yang singkat. Nah, jadi kan nggak enak ya kalau pasien minum sehari 3 kali gitu. Jadi pasien harus sering minum sehingga merepotkan dan mengurangi kebutuhan pasien. Oke, itu adalah keterbatasan pertama dari sisi metidin. Nah, efek kedua ini simetidin itu punya sifat anti. Ini juga bermasalah ketika yang meminum itu adalah pria. Nah, pria yang pakai simetidin tidak semua terjadi pada pria ya. Nah, itu bisa menyebabkan namanya ginekomastia. Ginekomastia itu adalah nih payudaranya membesar. Karena apa? Karena si simetidin punya sifat anti androgen. Nah, kan jadi masalah ya. Kan menjadi sumber malu juga atau tidak nyamanan. Kalau tiba-tiba si Akmal suka sama si metidin, cocok gitu, tapi kok payudaranya besar gitu. Nah, ini ada cerita ya, saya pernah nulis juga di blog saya itu. Dia punya mah, minum si metidin, jerawatnya hilang, kulitnya halus, wajahnya mulus gitu. Karena apa? Si metidin ini kan punya sifat anti androgen. Jadi masuk akal ya. Nah, tapi efek yang tidak diinginkan, lihat payudaranya membesar, nah, sehingga dia datanglah ke obsgin. Oh, ternyata kamu kena ginekomastia gitu. Oh, minum obatnya apa? Simetidin. Nah, ini penyebabnya gitu. Nah, jadi setelah itu si pria tadi diganti obatnya yang lebih aman dan tidak menyebabkan ginekomastia. Oke ya, jadi masalahnya itu untuk simetidin. Nah, simetidin kalau dipakai oleh orang lansia jika menyebabkan kebingungan ya, dan bisa juga mengganggu fungsi ginjal. Nah, ini adalah celah dari si simetidin. Nah, ini adalah contoh dari yang pertama ya. Nah, berikutnya ada lagi. Nah, ini masalah ketika dia diberikan dengan obat lain, karena dia akan bisa menyebabkan interaksi obat. Nah, karena apa? Lihat, simetidin itu bisa menghambat enzim CYP 450, sitokrom P450. Nah, jadi kalau misalnya ada obat yang diberikan bersama dengan simetidin, nanti dia bikin masalah gitu ya, karena dia penghambat yang poten untuk si sitokrom P450. Nah, dari keterbatasan ini, simetidin membawa kemajuan ya pada bidang gastroenterologi dan membuka jalan bagi pengembangan obat yang lebih baru dan lebih efektif. Oke, ini adalah bagian dari sukses simetidin yang masih meningkat. Oke, ada pertanyaan untuk simetidin dan bagaimana efek sampingnya yang merugikan. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti sekarang itu simetidinnya masih sering dipakai atau gimana ya, Pak? Atau diganti sama obat lain yang untuk frekuensi penggunaannya gitu? Oke. Iya, simetidin masih ada. Ya, kalau kalian cari di beberapa apotek masih ada yang jual simetidin. Jadi pabrik farmasi pun masih ada yang jual. Nah, jadi kalau dari frekuensi dia lebih rendah ya dibanding dengan obat yang lebih baru, misalnya ranitidin atau famotidin. Jadi kalau ditanya masih ada, masih jual, masih. Apakah dilarang? Tidak. Ya, karena dia cuma ini ya, asal kita menginformasi ya sebenarnya tidak apa-apa gitu. Cuma kalau misalnya dipakai wanita kan nggak masalah juga seperti itu. Ya, jadi bukan obat yang harus ditarik dan terlarang itu tidak ya. Jadi masih tetap beredar. Cuma mungkin frekuensinya akan lebih beredar. Oke ya. Jadi kalau misalnya si Meselin tuh punya 2 obat di apoteknya, ada simetidin sama ranitidin, dan menebus resepnya pasiennya itu obatnya banyak gitu ya. Nah, lebih baik si Meselin kasih ranitidin dibanding simetidin karena nanti simetidin bisa menyebabkan interaksi obat, kan gitu. Apalagi jika pemakainya misalnya adalah laki-laki yang ini ya baru subur gitu. Nah, nanti ada kekhawatiran ya bisa menyebabkan ginekomastia, kan kasihan juga kalau dia kena ginekomastia. Tapi tidak semua terjadi ya. Jadi
Efek samping ini tidak selalu terjadi pada setiap pemakai, jadi pada individu tertentu saja ya. Jadi tidak ideal untuk semua pasien karena beberapa ada yang jadi masalah. Pada orang tua karena dia menyebabkan kebingungan. Oke ya, jadi itu. Nah, berikutnya kita masuk ke berikutnya. Pengembangan obat melahirkan obat baru berikutnya. Nah, kehadiran gugus imidazol dalam simetidin terkait dengan potensi interaksi obat dan efek negatifnya seperti ginekomastia. Ini loh ternyata yang jadi masalah. Imidazolnya ini yang menyebabkan dia efek interaksi obat dan juga ke ginekomastia. Kalau kalian cek struktur androgen mungkin ada kayak gini-giniannya ya, sehingga nanti dia bersifat sebagai anti androgen. Nah, sehingga ini mengejutkannya adalah bahwa sebenarnya cincin imidazol itu tidak diperlukan untuk antagonis H2. Itu ternyata penyebabnya. Jadi berikutnya apa? Yaudah diganti aja cincin imidazolnya dengan struktur furan atau hidrosiklik tiazol. Nah, sehingga nanti dia tetap sama ya, ada tambahan guanidin di metil aminometil. Nah, sehingga terbentuklah obat-obat namanya ranitidin, famotidin, dan nizatidin. Nah, ini obat-obat yang kita pakai sekarang dan masih ada. Oke ya. Nah, obat-obat baru ini tidak hanya meningkatkan potensi dan selektivitas antagonisme H2, tetapi juga mengurangi interaksi obat dengan sitokrom dan juga sistem sekresi ginjal. Oke ya, jadi sekarang apa ini? Masalahnya selesai ya. Jadi untuk bisa menjadi obat ideal dengan minim efek samping itu sudah ketemu sekarang dengan obat-obat ini. Oke, saya perlu memberitahu struktur ini ya, struktur dari 3 obat ini, ranitidin, famotidin, dan nizatidin. Jadwalnya sudah diganti. Nah, ini saya lupa mencantumkan gambarnya ya. Saya berikan gambar untuk yang ketiga tadi. Ini gambar. Yang tadi udah ya. Kita lihat, famotidin. Oke, siapa? Meslin lihat ya. Meslin lihat. Oke. Kita jejerkan ya. Struktur simetidin dan famotidin lihat. S-nya CH2-nya masih ada? Masih. S-nya masih? Masih. Oke ya. Karena ini penting. Tadi kan yang dia membuat potensinya bagus. Etilen ini masih ada? Masih. Jembatan rantainya masih ada. N-nya masih ada? Masih ada ya. Jadi ini lengkap, ini masih ada. Dan S-nya juga udah hilang. Diganti kalau ini NCN, kalau ini NSONH2. Tapi intinya S di sini sudah hilang. Ini yang potensi yang bagus-bagus tadi masih dipertahankan. Nah, imidazol ini yang bikin jadi masalah tadi, yang dia bersifat sebagai anti-androgen dan juga membuat inhibitor CYP, sitokrom P50. Nah, itu diganti, di-replace dengan ini namanya struktur ya, struktur yang berbeda, segi 5 dan ada S. Nah, untuk yang ranitidin itu namanya furan ya. Ini gambarnya mana ranitidin? Ini nggak ada ya. Oke, jadi untuk si ranitidin, oke nih, ini furan ya. Jadi lihat, segi 5 ada O, nah ini udah nggak ada NN-nya lagi. Ya, jadi ini udah diganti. Nah ini menjadi struktur segi 5, ini ada N sama S dikasih gugus samping ini ya. Nah ini membentuklah namanya famotidin. Nah untuk yang ranitidin dia ininya O dan ini apa ini CH2 NCH3 sama nggak? Oh beda. Tapi rantai sampingnya itu membantu untuk meningkatkan potensi. Ini ranitidin. Nah berikutnya nizatidin. Oke ya, nizatidin juga masih konsisten. Lihat dia ada CH2 sama ada S sama CH2 masih sama, N-nya sama, CHCONO masih sama ya. Jadi ranitidin dan nizatidin itu mirip sekali ya. Mirip banget. Bedanya cuma di sini. Di rantai sininya ini ada S sama N, ini ada CH2 NCH3, ini CH2 NCH3 CH3, beda di posisinya aja. Tapi selebihnya ini sama. Yang atas. Oke, ini adalah nizatidin. Oke, saya beri waktu 5 menit ya.
5 menit untuk menggambar semua ini dan dijajarkan. Oke, pertama kalian gambar dulu untuk yang simetidin. Oke, silakan gambar simetidin dan famotidin. Sekarang, gambar. Oke, saya lanjutkan ya. Ranitidin dan nizatidin, silakan digambar. Oke, Pak, sudah selesai. Belum, Pak.
Sudah digambar semua ya? Belum, Pak. Oke, sudah. Gimana? Belum selesai, Pak. Sudah atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Kurang yang apa? Nah ini, oke silakan digambar ya.
Oke, sudah selesai ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kelihatan ya. Oke, ini tambahan, tapi ini sebagai bahan ya, bahan untuk kalian nanti diskusi. Jadi berikutnya, ya di bagian ini nanti akan membantu. Saya berikan clue. Bisa di berikutnya, saya akan berikan kasus ini. Kelihatan?
Nah, ini ada Mr. Brian, 22 tahun, laki-laki, datang ke dokter dengan mengeluhkan epigastric pain, nyeri pada perut ya, bloating, sendawa, kembung perutnya, dan kadang-kadang semacam mah gitu ya. Dia melaporkan memiliki gejala-gejala ini beberapa bulan yang lalu ya. Tapi saat ini menjadi lebih sering dan lebih parah dalam beberapa minggu terakhir. Dia menyangkal punya gangguan gastrointestinal dan dia juga memiliki obat lain untuk penyakit jantungnya. Nah, ini Anda punya 4 H2 blocker di apotek. Simetidin, ranitidin, famotidin, dan nizatidin. Nah, tolong sarankan satu obat yang cocok untuk Mr. Brian dan mengapa tidak obat yang lain. Dan juga diskusikan terkait dengan metabolisme dari 4 obat tadi sebagai bahan pertimbangan. Ini untuk yang metabolisme sudah ada di bagian tadi saya jelaskan ya, yaitu untuk pertimbangan mengapa akhirnya adik-adik yang sebagai apoteker itu memilihkan obat tersebut untuk si Mr. Brian dan mengapa tidak yang lain. Oke, jadi saya beri waktu hingga 10 30 ya. Jadi ada waktu 15 menit untuk dibahas dan nanti 10 menit terakhir untuk nanti presentasi. Oke, saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Oke, ini saya kopikan ke chat ya, silahkan di copy paste. Nah, ini soalnya udah di situ, kemudian saya host bukan. Oke, kemudian ini breakout-nya mana ya? Sih, nggak ada ternyata. Siapa tahu bikin breakout di mana ya? Apa karena Zoom-nya Itera? Oke, sambil saya ngeset, coba adik-adik memahami ini dan mencoba merancang ya, satu obat dan mengapa tidak obat yang lain.
Oke, nanti pukul 10.30 ada yang bisa menjelaskan ya. Silakan disimak kasusnya.
Oke, sudah ya. Eh, Silakan saya tawarkan kepada mahasiswa adik-adik siapa yang mau mencoba obat dari H2 blocker itu untuk Mr. Brian. Silakan. Ini saya bantu atau saya klarifikasi. Ya, siapa mau mencoba? Ya, harus ada yang nyoba ya. Coba si Elvira Mardatilah. Silakan. Iya Pak, mohon maaf Pak, saya belum ketemu jawabannya Pak. Oke. Kalau Rasel, Iya Pak, lagi nyari-nyari juga Pak. Lagi mencari. salah satu nisak, Iya Pak, gimana? kepala saya belum ketemu Pak. Oke, coba ini Zevanya. Mau nyoba silakan. Iya Pak, yang menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zevanya dari 041. Maaf ya Pak kalau misalnya salah. Jadi menurut saya yang paling bagus Nggak apa-apa. di Iya. antara 4H2 blocker itu menurut saya ranitidin Pak. Dikarenakan kalau misalnya itu kan di situ perintah soalnya diskusikan tentang metabolisme itu kan Pak.
kalau misalnya bioavailabilitas dari ranitidin itu sendiri itu paling tinggi gitu Pak. Jadi dia 50% kalau pemberian secara oral. Itu sih Pak menurut saya. Terima kasih Pak. Oke, kalau yang tadi yang tidak obat yang lain, apa dan mengapa? Bisa dijelaskan juga Zevanya? Kan tadi kan ada pertanyaan juga, obat yang lainnya tidak dipilih, alasannya kenapa gitu? Dari pertimbangan saya itu, saya cuma lihat itunya aja sih Pak, kayak bioavailabilitasnya di dalam darah setelah pengkonsumsian obat itu. Oke, saya coba lengkapi ya si Zevanya biar lebih komprehensif ya. Coba si Zevanya lihat sini. Ya, ini ada 4 obat kan ya si Zevanya. Ada simetidin, famotidin, nizatidin, dan ranitidin. Oke. Tadi dipilihnya ranitidin karena bioavailabilitasnya 50, oke. Sebenarnya bisa disingkirkan disingkirkan yang pertama dulu si Zevanya. Kan tadi kan pertanyaannya mengapa dan ada juga obatnya tidak dipilih. Nah, saya tidak memilihkan simetidin. Karena tadi apa? Kalau usianya 20 tahun, 22 tahun. Ada kekhawatiran apa Zevanya kalau pakai simetidin? Efek yang tadi saya jelaskan. Ada yang tahu? Ini loh. Apa efek yang ditakutkan kalau dikasih simetidin? Iya, baca lagi nih ya. Tidak memilih simetidin karena durasinya singkat. Ginekomastia, karena dia laki-laki itu kan. Terus kan dia mengonsumsi obat lain juga, obat jantung juga. Sehingga kalau dicampur sama simetidin bisa menimbulkan efek interaksi obat. Paham nggak di situ? Yang lain ya, gimana jelas belum? Oke, terus saya lihat kan udah ada ya, nizatidin ternyata waktu pilihannya terpendek gitu. Bioavailabilitasnya tinggi 98, tapi waktu pilihannya pendek gitu. Nah, sehingga juga ini tidak terpilih. Nah, ini ada tinggal 2 berarti ya, famotidin atau ranitidin gitu. Bioavailabilitas ini dia apa? Setara ya, 43, 45, 52 nggak jauh beda. Tapi dari potensi ternyata lebih tinggi yang famotidin. Ini 6, ini famotidin 40 terhadap simetidin. Jadi 2 ini ya yang bisa menjadi pertimbangan. Famotidin atau si ranitidin. Itu Zevanya ya. Oke ya, paham. Oke. Ya, makasih ya Dede untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk dibaca lagi supaya kalian lebih paham. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.